Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sinta Noviasari, BP 18110099, jurusan akuntansi dari Universitas Dharma Andalas. Saya akan mempresentasikan hasil tugas saya, yaitu tentang penjaminan mutu dan implementasi sistem. Penjaminan mutu dan implementasi sistem. Sistem keamanan pada website. Keamanan pada website adalah sebuah upaya untuk melindungi dan menjaga website dari serangan virus maupun hacker yang terkoneksi melalui sebuah jaringan. Virus juga bisa datang dari perangkat software komputer melalui berbagai macam cara, di antaranya melalui jaringan LAN, melalui media transfer seperti hard disk eksternal dan flash disk, dan mendownload file tanpa memastikan keamanan web. Yang pertama ada proteksi atau protection. Dalam keamanan website adalah jangan sampai membiarkan proteksi website yang kita buat lemah. Salah satu cara yang dapat dilakukan yaitu dengan lebih selektif memilih penyedia layanan web hosting. Karena banyak web hosting provider yang menawarkan harga murah namun ternyata kualitasnya lebih rendah. Risiko dari kualitas yang rendah adalah kemungkinan terkena ulah hacker yang lebih tinggi. Yang kedua ada deteksi atau detection. Seorang hacker bisa saja menyusup ke dalam sebuah website, kemudian meninggalkan atau mengupload sebuah kode tertentu maupun sebuah virus. Di kemudian hari, kode atau virus tersebut dapat digunakan sebagai jalan untuk menghack website tersebut. Maka dari itu, keamanan website perlu dievaluasi secara berkala dan ditingkatkan kembali. Karena mendeteksi dari awal adalah sebuah tindakan pencegahan yang harus dilakukan untuk meningkatkan keamanan website. Yang ketiga, adanya pemulihan atau recovery. Tidak jarang sebuah website mengalami down karena banyaknya pengunjung pada satu waktu atau karena hal-hal lainnya. Yang biasanya dilakukan adalah men-setting ulang atau reboot sistem website tersebut. Hal yang sering terlupa pada saat reboot tersebut bukan tidak mungkin seorang hacker dapat menyusup ke alamat website. Maka dari itu, untuk meningkatkan keamanan website, setidaknya kita juga perlu untuk membackup situs tersebut. Jenis keamanan pada website. Yang pertama, keamanan website dari aplikasi. Ada banyak aplikasi yang dapat dipakai untuk meningkatkan keamanan website. Beberapa aplikasi tersebut antara lainnya, yang pertama adanya enskripsi password. Sebuah website yang aman pasti menggunakan enskripsi antara web browser dan web servernya. Hal ini biasa disebut sebagai secure socket layer yang memiliki prinsip sederhana dan biasanya ditampilkan melalui HTTPS sebelum www dan nama domain website. Yang kedua, aplikasi yang sedikit memaksa pengguna, yaitu untuk memasukkan password dengan kriteria tertentu, yaitu harus menggunakan kombinasi huruf besar, huruf kecil, angka, simbol, serta memiliki minimal panjang karakter tertentu. Yang ketiga, tambahan penggunaan CAPTCHA. Ini untuk memastikan yang menginput password tersebut adalah manusia dan bukan robot atau komputer. Yang keempat, maksimal kesalahan input password. Maksimal kesalahan input password ini ada sebanyak 3 kali, kemudian akun akan otomatis disable atau tidak dapat diakses, kecuali membuka dari email, handphone, atau aplikasi yang telah terkoneksikan sebelumnya.
Yang kedua, keamanan website dari server. Dari sudut pandang server, kita harus memilih server yang benar-benar trusted dan stabil. Sering-sering mengupdate server karena biasanya server lama memiliki kelemahan dan celah. Serta lebih baik apabila mengarahkan HTTP ke HTTPS karena tingkat keamanan website akan lebih aman dan servernya terjamin. Yang ketiga, keamanan website dari infrastruktur. Kita dapat menggunakan firewall sebagai blocking untuk membantu keamanan website. Dengan menggunakan firewall, semua hal yang tidak aman bisa langsung diblok sehingga tidak akan berdampak lebih jauh lagi terhadap sebuah website. Tingkat keamanan website. Yang pertama, adanya confidentiality adalah sebuah informasi yang ada di dalam website hanya dapat diakses oleh administrator. Yang kedua, ada integrity. Integrity adalah sebuah data yang berada di dalam website hanya dapat diubah maupun dihapus oleh administrator. Yang ketiga, ada availability, yaitu ketersediaan sebuah website untuk diakses ketika administrator memerlukan data dan informasi yang tersimpan dalam website tersebut. Selanjutnya ada evaluasi dan mengevaluasi situs web perusahaan. Untuk mengevaluasi sebuah web, kita bisa menggunakan sebuah parameter sebagai acuan dalam penilaian. Di antaranya yaitu ada accessibility. Accessibility adalah bagian yang menjelaskan seberapa baik sebuah website dalam aspek aksesnya. Seperti apakah website tersebut sudah dapat diakses menggunakan teknologi terbaru yang ada saat ini melalui ponsel atau komputer. Yang kedua, adanya speed. Speed adalah bagian yang menjelaskan tentang kecepatan tampilnya sebuah situs. Pengakses cenderung malas dan langsung menutup browser pada saat mereka membuka sebuah situs yang lambat diakses sehingga mereka harus menunggu beberapa lama untuk melihat tampilan situs tersebut. Pengakses cenderung tidak mau menunggu terlalu lama untuk melihat sebuah situs. Semakin cepat situs itu dalam melakukan loading time, pastinya akan lebih semakin membaik. Yang ketiga ada konten. Konten adalah bagian isi dari website tersebut. Karena itu, konten adalah bagian yang paling penting dari sebuah penilaian. Karena itu, konten haruslah menarik, relevan, dan sesuai untuk target audiens situs yang ditujukan. Yang keempat ada teknologi. Ini menjelaskan tentang aplikasi atau teknologi apa saja yang digunakan dalam pengembangan website. Seperti teknologi yang digunakan dalam segi mendesain website. Dan seberapa baik desain itu dibangun. Konten manajemen situs web ini menampilkan menu detail pada saat penggunaan sudah memilih produk. Namun, pada halaman detail tidak diinformasikan sedetail mungkin tentang produk yang bersangkutan. Dan yang terakhir, adanya kriteria penilaian dalam evaluasi web perusahaan. Yang pertama ada akurasi atau ketepatan. Artinya, halaman web dapat mencantumkan penulis dan lembaga yang menerbitkan halaman tersebut dan menyediakan cara untuk menghubunginya melalui telepon, HP, email, atau akun sosial media lainnya. Yang kedua, ada authority atau wewenang.
Ini artinya halaman web harus mencantumkan latar belakang penulis dan domainnya lebih disukai. Yang ketiga, ada objectivity atau objektivitas. Halaman web dapat memberikan informasi yang akurat. Yang keempat, ada kurensi atau pembaharuan. Maksudnya, halaman web selalu diperbaharui secara berkala serta memeriksa tautan link, dan jangan sampai ada yang tidak berfungsi. Yang terakhir ada coverage atau cakupan. Ini artinya mudah diakses oleh browser, tidak perlu menggunakan peralatan khusus untuk mengakses web Anda. Baiklah, sekian dari hasil diskusi kelompok saya. Terima kasih sudah membaca dan mendengarkan. Jangan lupa di like dan di subscribe. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.